Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita ya? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, kemarin anak-anak di minggu lalu sudah belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengurutkan pecahan. Anak-anak sudah siap untuk belajar ya? Siap, semangat terus siap untuk belajar. Nah, simak penjelasan ibu berikut ini. Nah, anak-anak, kasus yang pertama adalah jika pecahan yang kita urutkan itu penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Di sini ibu sudah punya contoh. Pecahannya adalah 4/8, 2/8, 5/8, dan 1/8. Nah, anak-anak perhatikan, penyebut pecahannya sudah sama semua, yaitu 8. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurutkan pembilangnya atau bagian atas ya. Nah, jika yang ditanyakan di soal adalah urutan dari yang terkecil ke terbesar, maka anak-anak lihat lebih dulu pembilang yang paling kecil. Dalam contoh ini pembilang yang paling kecil adalah 1, kemudian baru 2, 4, dan 5. Berarti urutan dari yang terkecil adalah 1/8, 2/8, 4/8, dan 5/8. Jika soalnya adalah urutan dari yang terbesar ke terkecil, maka anak-anak tinggal lihat pembilangnya dari yang paling besar dulu. Berarti 5, 4, 2, 1. Ditulis 5/8, 4/8, 2/8, baru 1/8. Nah, kasus yang kedua adalah jika pembilangnya sama, namun penyebutnya berbeda. Anak-anak perlu diketahui, semakin besar penyebut suatu pecahan, maka nilai pecahannya semakin kecil. Jadi kalau bagian bawahnya itu semakin besar, nilai pecahannya justru semakin kecil. Nah, di sini contohnya adalah pecahan 1/5, 1/2, 1/7, dan 1/3. Anak-anak tinggal lihat seperti yang dikatakan di sini, semakin besar penyebut, nilai pecahannya semakin kecil. Jadi kita lihat saja penyebutnya yang paling besar, artinya nilai pecahannya yang paling kecil. Di sini penyebutnya yang paling besar berapa? Ya, betul, 7 ya. 7, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 2. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah yang penyebutnya paling besar terlebih dahulu, yaitu 1/7, kemudian 1/5, 1/3, dan 1/2. Lalu jika yang ditanyakan adalah urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil, berarti anak-anak cukup melihat penyebutnya yang paling kecil ya, justru menjadi pecahan yang nilainya paling besar. Di sini penyebutnya yang paling kecil adalah 2. Artinya setengah itu nilainya paling besar di antara yang lainnya. Berarti setengah urutan pertama, kemudian 1/3, kemudian 1/5, lalu baru 1/7. Nah, anak-anak, kasus yang ketiga adalah jika pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Contohnya, urutkan pecahan 2/3, 1/4, 3/5, dan 1/2. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya adalah kita kalikan terlebih dahulu semua penyebut pecahan. Di sini penyebutnya ada 3, 4, 5, dan 2. Nah, kita samakan dengan cara mengalikan semua penyebutnya. Jadi kalau dikalikan penyebutnya, hasilnya adalah 3 kali 4 kali 5 kali 2. 3 kali 4, 12, 12 dikali 5, 60, 60 dikali 2, 120. Nah,
Jadi kita ubah penyebut pecahan ini menjadi 120 semua ya. Nah, 2/3 itu kita jadikan penyebutnya 120. Nah, kita cari 3 dikalikan berapa hasilnya? 120. Atau dengan kata lain 120 dibagi 3 hasilnya adalah 40. 3 dikalikan 40 hasilnya 120. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 40, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 40. Jadi yang bagian pembilangnya menjadi 2 dikali 40, yaitu 80. Kemudian pecahan yang lain juga sama. 1/4 kita ubah menjadi per 120. Sama seperti tadi, kita mencari bilangan yang dikalikan 4 hasilnya 120, atau 120 dibagi 4, yaitu 30. Jadi kalau penyebutnya dikalikan 30, maka bagian pembilangnya juga kita kalikan dengan 30. 1 kali 30 hasilnya 30. Kemudian pecahan 3/5 kita jadikan penyebutnya 120. Nah, sekarang kita cari bilangan berapa kalau dikalikan 5 hasilnya 120, atau dengan kata lain 120 dibagi 5. Hasilnya adalah, ya betul, 24. Jadi bagian pembilangnya juga kita kalikan 24. 3 dikalikan 24 hasilnya 72. Yang terakhir adalah 1/2, ini kita jadikan penyebutnya 120. 2 dikali berapa hasilnya 120? Ya betul, dikalikan 60. Berarti pembilangnya dikalikan 60. Berarti 1 dikali 60 adalah 60. Nah, berarti pecahan di atas tadi 2/3 itu bisa kita tuliskan menjadi 80/120. Kemudian pecahan 1/4 bisa kita tulis menjadi 30/120. Kemudian pecahan 3/5 kita tulis menjadi 72/120. Dan pecahan 1/2 atau setengah kita tulis menjadi 60/120. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu urutannya ya. Kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, berarti urutannya adalah 30/120, kemudian 60/120, kemudian 72/120, baru 80/120. Dengan kata lain, urutan pecahan dari yang terkecil. Kita lihat kembali. 30/120 itu mewakili 1/4. Berarti 1/4 dulu. Kemudian 60/120 mewakili 1/2. Kemudian 1/2. Kemudian 72/120 mewakili 3/5. Dan yang terakhir, yang pembilangnya paling besar adalah 80/120 atau 2/3. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau penyebutnya sudah sama semua, kalian tinggal melihat pembilangnya. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, berarti kalian lihat pembilang yang paling kecil dulu sampai yang paling besar. Kemudian kalian kembalikan ke pecahan awal. Jadi yang ditulis di akhir di kesimpulan itu bukan yang ini ya, tapi yang ini, urutan awalnya diurutkan seperti ini. Kemudian urutan pecahan dari yang terbesar. Berarti kalau terbesar tinggal kita balik saja ya.
Yang terbesar tadi 80/120 atau 2/3. Kemudian 72/120 atau 3/5. Kemudian 60/120 atau 1/2. Dan terakhir 30/120 atau 1/4. Nah, mudah bukan? Demikianlah pembelajaran tentang mengurutkan pecahan pada hari ini. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Yang rajin cuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun. Jangan lupa juga untuk rajin berolahraga. Lalu juga makan makanan bergizi seperti sayur, kemudian buah-buahan. Nah, anak-anak juga harus beristirahat yang cukup di rumah. Jangan keluar-keluar dulu kalau tidak perlu ya. Jangan lupa pakai masker dan atau face shield kalau punya ya. Nah, anak-anak di rumah harus tetap semangat belajar, harus tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.